Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimatul Amanah dengan NIM 18 10 20 10 71 dari kelompok A5 PSIK 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu varikokel. Nah, varikokel merupakan variokositas plexus pampiniformis korda spermatica yang membentuk benjolan skrotum yang terasa seperti kantong kencing. Nah, untuk plexus pampiniformis adalah sekelompok vena di skrotum. Vena-vena ini membantu mendinginkan darah sebelum mengalir ke arteri testis yang memasuk darah testis. Jika testis terlalu panas, maka sperma sehat tidak dapat diproduksi dengan baik. Nah, biasanya atau kebanyakan itu terjadi pada pria sekitar 10-15%. Nah, varikokel merupakan salah satu penyebab infertilitas pada pria. Kemudian epidemiologinya yaitu insidensi varikokel tertinggi pada pria remaja dan dewasa, sedangkan pada anak-anak itu jarang ditemukan. Sekitar 21-41% pria yang infertil menderita varikokel. Akan tetapi tidak semua pasien varikokel mengalami infertilitas. Diperkirakan 20-50% itu hanya mengalami gangguan kualitas semen dan perubahan histologi jaringan testis yang secara klinis berupa penurunan volume testis. Nah, dan beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa varikokel kiri lebih sering dibandingkan dengan yang sebelah kanannya. Kemudian etiologinya itu belum dapat diketahui dengan pasti. Peningkatan tekanan pada vena, kemudian katup pembuluh darah vena tidak dapat berfungsi dengan baik. Varikokel terjadi saat katup tidak dapat menutupi dengan baik, sehingga aliran darah berbalik dan terkumpul pada daerah sebelum rusuknya katup, lalu membentuk varikokel. Nah, untuk gejalanya biasanya itu mengalami nyeri skrotal dan pembengkakan. Sedangkan pada remaja biasanya bersifat asimptomatis. Nah, asimptomatis itu seseorang yang sudah mengalami gejala tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada masa skrotum atau rasa tak nyaman atau mengganjal, seperti berat atau rasa nyeri setelah berdiri sepanjang hari atau duduk yang terlalu lama. Nah, untuk selanjutnya teraba pada skrotum itu seperti ada benjolan. Kemudian skrotum itu berkelok-kelok seperti kumpulan cacing dengan konsistensi lunak, seperti ada urat-urat yang timbul. Kemudian varikokel ini biasanya karena ada gejala infertilitas dan penurunan aktivitas seksual karena varikokel. Untuk klarifikasi derajat, yang pertama itu ada derajat 1. Nah, derajat 1 ini varikokel teraba saat pasien berdiri dan manuver falsafa berulang kali. Kemudian untuk derajat yang kedua, varikokel terlihat saat pasien berdiri dan manuver falsafa sekali. Saat berbaring, varikokel tidak tampak. Nah, untuk yang derajat ketiga itu varikokel teraba dan terlihat jelas saat pasien berdiri tanpa manuver falsafa. Saat berbaring, varikokel tidak terlihat jelas. Kemudian untuk yang derajat keempat, varikokel terlihat jelas baik pasien berdiri maupun duduk, seringkali disertai rasa nyeri. Manuver falsafa itu mengedan atau saat mengejan. Nah, untuk biasanya dilakukan itu operasi atau embolisasi. Kalau embolisasi itu adalah penempatan kateter kecil di pembuluh darah dan disuntikan partikel untuk memblokir aliran darah.
Kemudian untuk komplikasinya itu mengecilnya testis atau pembuluh darah yang rusak dapat menyebabkan darah terkumpul dan menekan vena terus-menerus sehingga beresiko terpaparnya toksin dalam darah. Nah, kondisi ini tuh mengakibatkan kerusakan testis termasuk penyusutan testis. Nah, untuk yang selanjutnya itu kemandulan. Varikokel membuat suhu di sekitar testis tetap tinggi sehingga dapat mengganggu pembentukan, fungsi atau pergerakan sperma. Bagaimana caranya untuk mencegah varikokel? Yang pertama, berolahraga dengan rutin. Yang kedua, konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti vitamin A, C, E, dan zinc, sayuran dan buah tentunya. Dan hindari berendam air hangat. Jangan menggunakan celana yang terlalu ketat. Kemudian suhu testis harus lebih dingin atau lebih rendah dari suhu tubuh. Kemudian cara meningkatkan kualitas sperma. Menjaga berat badan ideal, mengelola stres psikologis, mencegah infeksi menular seksual atau IMS, dan berhenti merokok. Tentu tidak mengonsumsi minuman keras. Nah, itu sedikit penjelasan tentang varikokel. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.